ada ini, ada apa, kayak ada suara mbak-mbak bilangnya gitu, wis baju itu katanya kuntilanak putih bilangnya gitu. Wong aku ya semalam tidur kok mungkin tenane ya, baru nyadar sebentar itu kamar mandi udah nggak ada orang, udah buka. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Untuk kali ini kita kedatangan lagi sama Mbak Kiki nih. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Vina. Untuk kali ini Mbak Kiki mau cerita apa nih? Cerita pengalaman mistis di salah satu skincare di daerah Semarang. Itu tempat kerjaku dulu. Udah lama banget sih. Oke, itu berarti pas zamannya Mbak Kiki masih kerja di situ ya? Iya, masih belum nikah juga. Jadi masih berarti tahun berapa ya? Tahun 2014. 2014. Oke. Iya. Gimana tuh Mbak ceritanya? Tahun 2014 itu aku pertama kali ke Semarang. Jadi setelah lulus kuliah itu langsung berangkat ke Semarang, diterima di salah satu skincare daerah Semarang. Itu aku sama teman-temanku berempat orang. Nah, masuk ke skincare-nya itu kan karena kita berempat, terus ke sana ke tempat skincare-nya itu baru pertama kali kan. Di situ ditempatin, jadi ada tempat khusus untuk anak-anak magang baru, namanya mes skincare, ada mes skincare. Oh, kayak asrama gitu. Iya, tapi itu satu gedung sama skincare-nya itu. Jadi ada tiga lantai. Untuk mesnya sendiri itu di lantai nomor 3, di lantai atas. Pertama datang ke situ kan langsung disuruh istirahat karena kan udah sore juga, terus katanya besok baru mulai interview kayak gitu. Awal dikasih tahu tempatnya itu dibilangin sama yang nganter. Nah, ini kamar mesnya luas, bisa menampung berapa ya? Sekitar 20 orang. Sebelahnya kamar mes itu ada gudang, tapi sama mbaknya yang nganter itu dilarang untuk masuk kecuali ada perintah ataupun yang udah lama di situ. Nah, yang depannya itu ada kamar buat kayak senior ya, kayak mbak-mbak seniornya gitu. Terus yang depannya sana lagi ada kamar mandi. Nah, itu malam jadi nggak cuman kita berempat. Di sana udah ada anak-anak lain, anak-anak magang juga. Tidurnya ya nggak ada sekatnya sih. Berarti kayak ruangan plong. Lorong gitu. Enggak lorong ya. Maksudnya kamar tapi luas. Cuman nggak dikasih sekat-sekat. Jadi tidurnya itu kayak apa ya, kayak pengungsian gitu loh, maksudnya kayak sini kasur. Nah, ada di sampingnya itu berarti ada jendela. Jadi jendelanya itu depannya itu ada balkon, ada 2 jendela besar, jendelanya besar, ada balkonnya. Itu malam, jadi kejadian pertama ini malam karena ini temanku pertama yang maksudnya yang didengerin, yang itu temanku tuh mulai malam pertama tidur di situ karena aku capek. Ya tidur biasa. Nah, temanku kan tidurnya di sampingku. Itu
bangunin aku terus. Itu sekitar jam berapa ya, sekitar jam 12 lewat lah. Temanku bangunin, Mbak Kiki kayak gitu, Mbak bangun, temenin kayak gitu. Aku kan ya apa ya, setengah sadar setengah enggak lah, apa toh, orang udah ngantuk udah capek, temenin lah. Kenapa toh? Takut Mbak, takut. Nah lah kenapa, wis baca doa kan. Aku kan ya ada ini, ada apa, kayak ada suara mbak bilangnya gitu, wis baca doa aja. Aku bilang kan udah capek. Terus waktu subuh aku dia apa namanya, cerita dia nggak bisa tidur, jadi semalaman itu dia nggak tidur sama sekali. Terus dia cerita, Mbak aku tuh ini apa nggak bisa tidur lah, kenapa? Terus dia bilangnya gini, kan dia tidurnya itu di dekat jendela, di jendela yang ada balkonnya. Dia bilang katanya semalam itu didengerin sama mbak-mbak, jadi mbak-mbaknya itu kayak bersenandung, bilangnya gitu. Lah aku mikir, aku kan bersenandung gimana, apa mungkin karena itu deket jalan, apa mungkin ada orang lewat nyanyi apa gimana. Dia bilangnya enggak, itu bener-bener bersenandung, katanya bersenandungnya itu la kayak gitu. Nah apa, dia karena hadapnya kan berarti nggak ke jendela, hadapnya karena sebelahan sama aku, hadapan sama aku kan. Katanya dia penasaran, terus dia balik. Dia bilangnya itu ada mbak-mbak, katanya kayak apa ya, kakinya itu onggong-onggong gitu loh Mbak, yang digoyang-goyang di balkonnya. Kayaknya kayak gitu. Terus sama kayak tangannya itu kayak gini digerak-gerakin sama bersuara la kayak gitu lah. Terus aku kan langsung, hah beneran? Iya Mbak beneran. Aku makanya aku tuh ngebangunin kamu, maksudnya aku takut, bilangnya kayak gitu lah. Terus ya wis lah, aku bilangnya wis, mungkin itu kayak penyambutan, aku bilangnya kayak gitu kan kita kan baru kayak tamu, terus kita nggak tahu apa-apa, mungkin apa kurang kenalan doa ya, mungkin kenalan apa gimana. Itu cuman temanku satu. Malam hari besoknya kan, karena aku kan agak penakut ya kalau udah dibilangin kayak gitu, jadi malamnya itu kepikiran, aduh nanti kalau didatengin gantian aku apa gimana, kan aku takutnya gitu. Nah malam berikutnya itu gantian aku yang nggak bisa tidur. Ini karena sugestiku, jadi aku mikirnya, wah kalau udah jam 12 lewat berarti ada penyambutan nih, bilangnya. Aku bilang kayak gitu. Terus aku minta sama temanku kan, ayo apa namanya, begadang bareng, aku bilang gitu kan. Enggak bilang. Terus aku karena aku nggak bisa tidur, entah itu sugestiku atau gimana, aku nggak dengar ada suara bersenandung, nggak dengar ada apa. Cuman aku kan karena tidurnya itu kayak apa ya bilangnya, kayak pindang ya, berjejer-jejeran kayak gitu. Aku milih di tengah karena aku takut dekat jendela. Mikirnya aku, nanti kalau aku didatengin lagi aku gimana. Terus aku di tengah, lihatnya ke atas, benar-benar lihat ke atas sambil dengerin musik. Karena aku takut kalau misalnya didengerin senandungnya itu nggak didengerin, nggak apa, tiba-tiba kayak ada kayak yang lewat di atasku. Jadi lewatnya itu kayak apa ya, kayak kain putih aja, kayak kain putih kayak gitu toh, kayak terbang gitu. Tapi aku nggak ngelihat itu berbentuk seperti orang terbang atau apa, cuman aku ngelihatnya itu kayak kain putih aja lewat. Terus aku langsung giliran aku langsung gitu kan. Tapi itu toh, nggak ada apa-apa. Terus aku besoknya cerita kan sama teman-temanku, ternyata beneran nih. Aku bilang Yoto sini tuh ternyata berhantu, bilang itu Yoto, sesok giliran siapa. Terus kan cerita kan, akhirnya karena aku sama temanku yang satu ini cerita cuman berempat, nggak diumbar ke teman-teman yang lain. Akhirnya kita pas malam ngumpul bareng-bareng sama senior, sama anak-anak magang di situ, kita ceritakan, Mbak, kita kok malam pertama di sini kok udah diliatin kayak gitu lah. Mereka pada buka akhirnya. Nah, selamat datang, bilangnya selamat datang di dunia. Di dunia bilangnya itu apa ya?
eh, apa ya, aku lupa pokoknya pokoknya selamat datang di malam-malam uji nyali, bilangnya itu kayak gitu. Loh kok bisa mbak? Ya wes pokoknya ada aja, tiap malam itu ada aja kayak gitu lah. Ini aku diceritain sama senior-seniornya, itu memang di lantai 3 atas itu ya memang tempatnya, katanya itu dulu udah pernah dibersihin, udah ada yang kesurupan, udah pernah dibersihin, tapi ya apa ya, kayak hantunya itu, kayak setannya itu kayak bandel gitu loh mbak, kayak balik lagi ke situ lah. Terus setelah kejadian itu malam berikutnya nggak ada apa-apa. Nah ini ada temenku lagi yang datang, yang beda orang dari 4 orang ini, ada temanku lagi 2 orang. Yang satu itu ternyata dia indigo, tapi dia membawa apa ya, bilangnya itu kayak membawa temen di belakangnya, bentuknya itu katanya kuntilanak putih, bilangnya gitu. Nah ini mulai panasnya itu di sini. Jadi temanku yang bawa kuntilanak putih ini langsung cerita, katanya ya pokoknya di sini itu ada tempat-tempat tertentu yang banyak hantunya, bilangnya gitu. Nah diceritain kalau misalkan naik tangga itu baca doa, entah itu bismillah, entah apa, soalnya di tangga itu bilangnya ada yang jaga, mbak-mbak, terus kakinya itu katanya panjang, nek kita nggak baca doa atau nggak pelan-pelan katanya nanti dia usil, bakalan apa, kalau ada yang naik tangga nanti di apa ya namanya, kayak dijegal, bilangnya kayak gitu. Apalagi kalau setannya itu nggak suka sama kita. Nah ada lagi bilang katanya hati-hati di tembok tengah itu dijaga sama apa ya namanya, kayak mbah-mbah berkepala besar apa-apa, bilangnya kayak gitu. Ya namanya apa ya namanya, kita orang awam diceritain kayak gitu ya Parno nambah takut, mau lewat aja aduh gimana. Terus ya udahlah wes pokoknya bismillah aja. Nah setiap malam itu jadi karena kita udah parno takut, setiap malam jadi kan bawaannya kan mau tidur nggak tenang, mau ini nggak tenang. Terus ini besoknya, jadi ini kejadiannya itu di gantian di tempat penjemuran. Nah ini tempat penjemuran, jadi kan setelah diceritain kayak gitu, kita kalau mau kemana-mana jadi bareng-bareng rombongan, nggak ada yang berani sendiri. Jadi misalkan aku mau pipis, ayo anterin ke sini bareng-bareng. Itu di tempat penjemuran. Tempat penjemurannya itu di bawah, jadi di bawah di sebelahnya ruang perawatan, ke sana. Kita itu lantai berapa berarti? Lantai 2. Jadi kalau kita turun tangga sore mau maghrib, hati-hati ya kalau misalkan mau turun tangga, iya baca bismillahnya itu harus berucap, jadi nggak boleh dalam hati. Bismillah, hati-hati, udah ke ini. Nah masuk ke ruang penjemuran. Ruang penjemurannya itu jadi di lantai 2. Di situ aku berdua, jadi sama temanku kan, maghrib ngambil jemuran, terus tiba-tiba ada yang kayak apa ya, kayak yang bisikin di telinga itu loh, kayak woi gitu lah. Ini kayak negor ya? Iya, woi kayak gitu. Aku langsung aku bilangnya tante sing ngomong be aku kan bilang gitu kan, ora lah sopo ya yo bismillah malah langsung lari. Wah aduh ya Allah, piye gimana ya ini kayak gini terus akhirnya kan ngadu sama kayak apa ya, kayak bukan yang punya ya, kayak manajernya apa enggak, kayak apa ya, manajernya situlah. Kita karena anak baru semua, jadi gimana solusinya, maksudnya tiap hari kok ada teror terus, uji nyali kayak gini terus. Nah bilangnya itu ya pokoknya
kalian harus bersahabat sama mereka, bilangnya kayak gitu. Pokoknya dibikin ini aja, dibikin apa ya, kayak dibikin mereka teman kalian, bilangnya kayak gitu. Ya udahlah. Nah, Nggak ada solusi ya? nggak ada solusi sama sekali lah. Ini kan terus si temanku yang indigo ini bilang katanya pokoknya kalian benar-benar harus jaga tata krama, maksudnya jaga sopan santun sama dunianya mereka, nggak boleh bicara yang menyinggung perasaannya mereka, bilangnya kayak gitu. Ini antara percaya nggak percaya sih Mbak, aku kan soalnya kan emang karena kan masa sih ya udahlah. Terus nah ini karena rombonganku yang berempat ini, gengku ini apa ya, anaknya itu nyablak itu loh Mbak, maksudnya masa ya ngomong spontan aja ngomong gitu. spontan aja. Nah dari candaannya kita itu kalau ngobrol suka bilang bilangnya kayak ih gila gitu, gila lah katanya indigo, mereka itu nggak suka kalau kalian itu ngomong gila, bilangnya gitu. Makanya mereka itu lebih suka neror kalian berempat, gengku ini, bilangnya gitu. Lah apa hubungannya kan sama si bilang gila ini kan? Ya kita kan juga nggak berniat untuk mengatai mereka. Terus ini jadi ini aku yang kena kesandung apa tadi bilangnya, kejegal. Ini karena aku buru-buru ya, nggak baca bismillah, dan aku di situ kan antara aku percaya sama nggak percaya. Cuman aku ya nggak, pokoknya naik aja lah. Bener-bener kejadian. Jadi aku naik tangga itu bener-bener kejegal tapi rasanya itu memang kayak ada apa ya, kayak ada kaki yang ini. Aku bener-bener pas lari jadi aku nggak baca bismillah, nggak baca apa, cuman aku lari karena itu mau ngambil apa aku lupa, lari dari tangganya itu kayak kejegal. Terus aku melinding aku bilang sama temanku yang indigo ini, tadi aku ini jatuh dari tangga. Lah si dianya bilang nih, mereka itu nerornya kalian soalnya itu karena kalian itu suka bilang gila, bilangnya gitu. Terus setelah jatuh dari tangga itu, malamnya ini yang diteror itu aku, temenku yang pertama tadi didengerin di samping jendela. Nah ini karena malam jam 3-an mungkin ya, dia mau pipis mau dianterin kan, bangunin mbak anterin ke toilet, bilangnya gitu jam 3. Antara takut, antara ya wes lah ayo, tapi pintu kamar mandinya buka ya, bilang gitu kan. Yo pokoknya ayo dianterin gitu. Ya wes dianterin tak anterin kamar mandi. Selama aku di situ tiap malam aku tetap dengerin headset, dengerin musik. Soalnya aku takut misalkan dengerin suara apa-apa. Nah ini itu aku tuh nggak pernah dengerin suara. Tapi ini aku nemenin temanku yang pipis, aku duduk kan, jadi duduk di depan toiletnya itu di depan kamar. Jadi di depan kamar itu ada kursi panjang yang buat dudukan, aku di situ. Pintu kamar mandi tak suruh buka biar aku sama-sama lihat dia gitu kan, biar ada orang. Aku lagi mainan HP, ini tuh tiba-tiba ada orang, ini wujudnya orang ya, bukan gimana gitu, bukan hantu, napak bentuk orang. Dan aku ini senior yang tidur di kamar ini. Tapi herannya dia keluar dari kamar gudang yang dibilangin awal nggak boleh dibuka. Itu bener-bener keluar dari situ. Aku kan jam 3 keluar dari situ, berarti itu udah jadi kamar. Aku mikirnya positif kan, udah jadi kamar berarti Mbak terus dia pakaiannya itu pakai hijab, pakai tas ransel laptop gitu, tas ransel, pakai sepatu pantofel hitam. Aku masih ingat sepatu pantofel hitam, pakai jilbab, tasnya juga hitam, keluar dari situ.
tapi tanpa ekspresi. Aku cuma lihat, ini kan aku baru bangun tidur ya jam 3. Terus aku aku cuman Mbak, aku cuma tak sapa aja Mbak, tapi dia nggak ngelihat, nggak menyapa balik, cuman diem tanpa ekspresi keluar dari sana, ngelewatin aku, ngelewatin aku depanku. Aku mikirnya Mbak mau lewat, ya wis lah, aku ya cuman ya wis ngelewat. Terus dia ngintip dari kamar, cuma nengok gini di kamar, nengok gini, terus habis itu turun dari depan kamar itu. Ada tangga ke bawah, dia turun dari tangga, tok 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 tok, ada suaranya, langkah kakinya itu tok 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 tok, sampai kedengeran karena malam kan, jadi nggak ada suara apa-apa, dengeran banget kan. Ini aku udah lepas headset ya, karena ada mbaknya itu. Aku nggak berani ngajak ngobrol karena orang diamnya diem, aku ya wis cuek aja lah. Terus dia jalan di sana, tok 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 tok. Terus aku ngomong sama si temanku namanya Amel, Mel, Mbak iku kok metu soko iku ya kamar gudang. Mbak sopo Mbak? Bilang Mbak iku lho, Mbak lupa namanya siapa, Mbak itu. Terus Mbak sopo? Aku yo ket dari tadi aku yo ndak lihat apa-apa Mbak. Maksud tuh Mbak iku lho, mau kan yo metu lah lagi jam 3 yo dekne meh ning ndi kan, bilang gitu. Ya lah, terus tadi ki sopo? Aku kan ngomong ya sopo, tapi yo enek napak kakine ngono. Ya wis lah, sesok coba tanya sama Mbak nek misalkan beneran itu Mbak ya wis, nek misalkan bukan Mbak ya berarti hantu, bilangnya gitu kan. Ya udahlah, aku kembali tidur. Besoknya pagi mbaknya yang semalam itu baru keluar dari kamar aslinya itu dalam keadaan dia pakai baju tidur, baru bangun tidur. Aku langsung nih, Mbak, semalam ki kamu ning ndi to? Aku ngomong, semalam ning ndi piye? Semalam ndakan kamu keluar dari kamar gudang, aku bilang gitu kan. Kamar gudang? Bilangnya kamar gudang. Wong aku ya semalam tidur kok. Tenane, ya aku bilang gitu. Terus iya aku tidur. Terus semalam ki sopo kok yo sampai nengok ke situ. Aku langsung berarti maksud yo berbentuk manusia, maksudnya menyerupai, maksudnya motifnya apa juga gitu kan. Aku wes udah kayak apa ya, lama-lama nggak betah. Terus aku dibilangin sama si Indigo ini, kamu semalam dilewatin sama mbak Iku. Aku langsung bilang ini, ndak aniku kuntilanakmu, aku sampai bilang gitu. Ya karena aku sebel kan, maksudnya maksudnya kok usil banget kayak gitu terus. Ndak, dia itu katanya kayak ketuanya penguasa dari situ, bilangnya. Ketuanya penguasanya yang daerah situ. Nah, bilangnya itu yaitu buat memperingati kalian, biar kalian itu jerah, bilangnya gitu. Terus ya wis lah, ya udah aku ya ndak wong dia kan punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Selama maksudnya ndak yang mencelakai yang gimana ya wis, aku ya waktu itu kan ya curhat sama bapakku juga kan, karena bapakku juga tahu maksudnya agak pintar juga masalah kayak gitu. Aku ya bilang maksudnya di sini aku kok kayak dimusuhi setan jadinya. Aku bilang gitu. Wes yo yang penting nek mau tidur mau apa doa, bilangnya kayak gitu. Ya udah, terus besoknya ini masih berlanjut Mbak, masih berlanjut selama aku di situ belum dipindah. Jadi masih berlanjut. Besoknya lagi tuh ini posisi di ruang perawatan, jadi nggak di mes lagi ya, udah merembet ke ruang perawatan. Ini ya jam kerja nggak ini benar-benar pertama kali aku diliatin pas jam kerja. Jadi posisi maghrib
ruang perawatan lantai 2 itu ada aku sama temanku lagi megang pasien. Megang pasien kan ada bed, terus kita kalau megang pasien kan ada kursi di sini bed, ini kepalanya pasien lah ya. Ini ya kayak facial gitu Nah, ya. itu kan kalau skincare kan mesti kan ada facialnya, treatment kayak gitu. Ini temanku, terus yang sebelah sininya aku. Nah, ini diliatin dua-duanya aku sama temanku. Jadi aku udah selesai nih pegang pasien, temanku masih ngerjain. Posisi temanku minta kode kan, manggilnya itu pas waktu itu manggilnya Cong, bilangnya Cong, iku yo aku dikancani, lah nopo iki, wis kancani wae, bilang yo wis. Aku pasiennya masih di masker, waktu itu masih di masker, temanku lagi lagi treatment ngambilin komedo, terus aku ngaca-ngaca ya pokoknya nggak keluar dari ruangan. Nah, nggak keluar dari ruangan, nemenin dia lah. Si temanku ngode lagi, Cong bilang gitu, apa te, aku bilangnya te karena namanya tante, apa te, sampingku, bilang gitu, sampingku Cong, apa sampingku apa, aku kan lihat samping, ya ndak ada apa-apa, terus ya wes toh selesai ke gaweanmu, aku bilang gitu, selesai terus kita keluar berdua, karena kan nggak mungkin kan kita ngomong ada pasien di situ kan, nanti mereka takut. Kita keluar dari ruang perawatan, terus si tante ini bilang ya, sampingku toh kan sampingnya itu ada kursi lagi, Cong, sampingku mau toh enek mbak bilangnya gitu, mbak lah kok ngerti mbak ya pokoknya ki pakai baju putih, terus aku rak wani nengok pokoknya ki kan kalau lagi facial kayak gini tetep matanya misalkan di sebelahnya ada orang, sorot ekor mata ya, tetep kelihatan kan. Jadi di sampingnya itu bilangnya ada mbak rambutnya panjang, terus pakai baju putih, ini kayak duduk kayak gini loh, kayak gini di ininya buat etalase. Pasien, bukan etalase, namanya yang bed, buat bednya facial kayak gini. Aku langsung bisa nih sampai nih ruang perawatan sih, aku sampai ya Allah sampai ruang perawatan, yo lah piye yo sementing nggak ganggu sama pasiennya lah, nggak apa-apa kan. Nah terus piye, pokoknya ayo masuk bareng mungkin. Kita masuk bareng, udah nggak ada, ya wes lah, udah nggak ada, cepet itu masih maghrib. Nah itu setelah proses selesai perawatan, pasiennya udah keluar, kita bersih ruangan. Jadi kalau mau selesai jam kerja itu bersih ruangan, kayak alat-alat apa diberes-beresin semua. Masuk ke ruangan itu lagi kan, ki jatahku ruangan ini, jadi kamu harus nemenin aku. Takutnya nek mbak itu datang lagi kan, ternyata beneran dong, dia lagi jadi di situ ada alat yang buat facial lah, pokoknya sembarang alat, dia tuh lagi kayak duduk di situ, duduk di bed sambil kayak mainin alat-alatnya itu loh, sambil mainin alat-alat yang buat facialnya. Bilang aku sampai mbak ketok iki meh nemenin bersih ngomong, Cong piye ya ngono, ya wis lah, wis pokoknya kan dibilangin sama sama si ini, pokoknya yang penting kita tata keramanya baik, pokoknya baca bismillah dan sebagainya, ya udah langsung wis ditata ke ya udah, nggak ganggu apa-apa, kita udah keluar, ya udah selesai, udah kembali ke ruang mes lagi kan, udah kembali ke ruang mes lagi. Giliran sama temanku yang shift pagi, kan aku kan shift siang, berarti shift pagi itu di tangga. Zaman itu kan lagi LDRan lah ceritanya kan, telepon-teleponan, video callan sama pacarnya. Terus cerita katanya itu di tangga, depan tangga itu kan ada tong sampah kan. Nah lagi telepon-teleponan itu tong sampahnya
tong sampahnya itu katanya gerak sendiri ya. Alah oleh Geser. geser bukan gerak ya, apa ya, geser, jadi geser kayak tong sampahnya itu kayak geser sendiri. Beneran kayak iya beneran apa geser sendiri. Wah ya wes lah pokoknya nek besok lagi aku pengen bener-bener udah pengen cepet-cepet pindah loh mbak. Oke. Langsung ya udahlah pokoknya kita laporan juga nggak ada gunanya, soalnya kan ya mereka udah tahu kalau di lantai 3 itu memang ada tempatnya buat para bersemayam, para hantu-hantu itu bersemayam. Jadi ya kita harus apa ya wes nerima aja, yang penting Berlapang dada. yang penting baca doa, bilangnya yang penting baca doa. Karena mereka itu suka ganggu kalian itu karena kalian itu berisik, ngomong gila, terus katanya pokoknya nggak suka sama gengnya kita karena kita yang sering diganggu, maksudnya yang sering usil diganggu itu karena gengnya aku yang sering diganggu. Ya udah, yang terakhir ini bener-bener terakhir, setelah itu aku udah pindah lokasi, jadi udah dipindahkan tempat, nggak di situ lagi. Itu mau subuh itu kan ada 2 kamar mandi, atas sama bawah. Ini posisi aku udah kebelet pup. Tapi itu masih di lantai 3 berarti? Enggak, lantai 3 ada kamar mandi, depan kamar. Lantai 2 ada kamar mandi, di bawahnya tangga. Pas di bawahnya tangga. Berarti tiap lantai ada kamar mandinya lah. Terus itu turun mau orang kebelet pup, mesti kan daripada apa ya, mendingan aku pup wis, pokoknya ngilangin rasa takutnya wis pup lah, pup. Itu mau turun ke bawah, mau turun ke tangga, ada orang mandi di apa? Toilet lantai 3. Lantai 2. Karena lantai 3 kan masih ada orang mandi. Lantai 3 itu ada kamar mandi depan kamar. Lantai 2 itu kamar mandinya di bawah tangga. Pas. Nah, kamu mau pup itu di lantai 2. Okay. Karena lantai 3 udah penuh, maksudnya kamar mandinya dipakai. Karena posisi mau subuh, pikirku kan udah mau subuh, udah mungkin mereka udah pada nggak gangguin. Aku kebelet pup juga, aku mau turun ke bawah, ada orang mandi. Ini pikiranku kan positif, orang mandi, tak tungguin. Di lantai 2 ada orang mandi. Oke. Ada orang mandi, tak tungguin. Aku nunggunya di tangga. Tak tungguin. Sebenarnya kok nggak keluar ya kak, orang mandi gebyur kayak gitu, kok nggak keluar. Aku belet pup banget, tak tungguin kok lama nggak keluar. Ya wes lah, nggak keluar, tak tinggal. Ya ini kan aku kan karena posisi bangun tidur mau subuh itu kan nyender di tangga, nyender di tangga gini kan. Itu baru nyender di tangga itu, si kamar mandi udah kosong. Tiba-tiba itu udah kosong, bener-bener udah kosong, nggak ada orang. Jadi nggak ada orang lewat kan. Penghuni situ kan cuman ada di mes. Kalau misalkan ada orang lewat, ada orang mandi di situ, otomatis dia ngelewatin aku dan naik tangga dong. Maksudnya naik tangga. Keluar dari kamar mandi itulah. Itu aku baru nyadar sebentar, itu kamar mandi udah nggak ada orang, udah buka. Nih aku langsung kamar mandi. Dari yang awalnya kebelet pup, naik lagi, aku bener-bener naik ke atas lagi. Rasido pup. Wes terakhir ini besoknya aku udah bebas karena aku udah merasa aku udah mau dipindah tugas ke tempat lain. Jadi setelah itu aku bilang sama teman-temanku, selamat uji nyali setiap malam. Berkelanjutan. Nah, setelah itu kan aku kan masih telepon-teleponan sama temanku kan, gimana malam uji nyalimu? Wah, semakin menegangkan. Tapi setelah itu mereka juga dipindah. Jadi udah ceritanya, maksudnya yang cerita di situ ya katanya dari teman-temanku yang masih di situ ya tetap berkelanjutan, tapi nggak nongolnya itu nggak se ekstrim sama gengnya aku yang katanya berisik, bilangnya gitu. Itu sih ceritanya.
Kalau aku sih notice dari temennya yang apa yang dibilang Indigo. indigo ya, maksudnya nggak ada solusi, istilahnya Iya. lu indigo tapi lu nggak ngebantu, malah lu cuman ngasih peringatan. Maksudnya kalau emang itu ngasih peringatan ya dari kamunya harus diganti kata gilanya tuh jadi apa atau apa kan, istilahnya di kalian notice kan, oke Iya. dia memberi solusi Ha-ha. gitu. Tapi Iya. kalau ini kan menurutku cuman penyampaian doang, Iya. dia nggak ngasih solusi apapun. Dan kalaupun dia cuman menyampaikan, terus siapa tahu kan dia bisa bantu si makhluknya. Nah, iya. Istilahnya ya lu jangan ganggu apa gimana kan, enak kan. Katanya, ini aku jadi lupa, katanya si bawaannya yang kuntilanak putihnya eh apa ya, bilangnya juga nggak suka, maksudnya nggak, ya sama-sama katanya nggak usah dibantu apa gimana, pokoknya akhirnya dia juga nggak suka sama gengku karena aku ya juga nggak tahu ini kenapa pada nggak suka sama gengku, gara-gara cuman ada Oke. kata-kata gila dan kita itu berisik. Apa gini mbak, apa iya hantu, maksudnya setan itu nggak suka orang berisik? Karena aku maksudnya mikirnya masa iya nggak suka sama berisik kan ya, apa ya, maksudnya kok sampai. Kalau aku sih bilangnya dia tuh nggak indigo, maksudnya itu pasti dia kayak perewangan atau yang ikut dan segala macam. Jadi kalau misalnya dikatakan indigo kan berarti dia berkomunikasi sama si makhluk itu. makhluknya. Nah ini kan dia cuman apa ya? Mungkin dia dapat si makhluk yang di tangga atau di tempat itu bisa menyampaikan aku nggak suka sama geng ini apa karena berisik apa gimana, itu mungkin lewat perantara si makhluk yang ikut dia. Jadi Oh iya, si mungkin. makhluknya pun juga lebih dominan dalam arti ya aku nggak suka juga, jadi aku nggak berhak nolong dan segala Oh, macam. iya. Jadi si orangnya yang manusianya nggak bisa nolong apapun kecuali kalau dia benar-benar indigo. Indigo. Nah kalau Oh. indigo kan berarti ada skema kamu harus apa ya, musyawarah antara manusianya sama si makhluknya kan kayak gitu. Kalau ini kan setauku paling Perewangan diikutin ya. perewangan itu Bilang tadi sih, kayak ya. gitu sih. Dia mungkin apa perewangannya apa aku ya nggak tahu sih, maksudnya nggak Soalnya tahu. amat apa ya, amat disayangkan semua orang yang ngerasa melihat makhluk atau mendengar makhluk atau diikutin atau ngerasa nyaman sama makhluk itu ngikut, itu selalu mengaku-ngaku indigo. Padahal yang dikatakan indigo itu harus punya kewajiban yaitu tadi bermusyawarah sama manusia sama si makhluknya. Gimana caranya biar tenang lah, jangan bikin parno. Malah tambah parno itu kan, ya itulah pokoknya malah Makanya. tambah parno. Bener-bener pengalaman yang uji nyali beneran itu, uji nyali. Uji nyali Tapi beneran. sekarang udah aman kan Mbak? Kan nggak di situ lagi, udah nggak di situ kan. Dia jadi ibu rumah tangga. Iya, sekarang udah nggak gimana. Udah Oke. maksudnya itu kan uji nyalinya cuma di tempat itu. Pindah ke tempat lain kan ya nggak masalah sih, aman-aman aja. Maksudnya. Berarti kan itu bisa dikatakan memang makhluknya yang intensitasnya lebih kuat. Istilahnya kalau misalnya Mbak pun pindah dan Mbak itu tipe yang mengganggu ya, dalam arti yang berisik dan segala macam, berarti kan gangguannya itu faktornya ada di Mbak. Nah tapi ini karena Mbak pindah nggak ada apa-apa, berarti kan bukan dari kamu. Kayak gitu sih kuncinya. Ya, nggak tahu lah. Oke, mau cerita lagi mungkin? Apa? Next lah. Next aja ya. Oke, Sobat Mistis, untuk kali ini cerita dari Mbak Kiki. Jadi tonton terus buat konten-konten cerita-cerita yang lainnya. Tetap di Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis.